Kembali lagi di channel saya Mojang Bandung di Turki. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share-nya. Thank you. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Sensu di channel saya Mojang Bandung di Turki. Pemirsa, di sini masih pagi. Orang-orang masih pada tidur ya, cuman saya yang sudah bangun. Saya bangun dari jam 5 karena saya setiap hari pergi olahraga ya, pergi exercise jalan kaki dari rumah sampai ke laut sana. Jadi saya menyediakan waktu kalau pagi ini 1 jam buat menggerakkan badan, menggerakkan kaki ya, supaya tubuh kita sehat selalu dan awet muda. Ini Jojo juga baru bangun nih barusan. Untung pas saya datang dia bangun. Nah pemirsa, banyak yang inbox ke saya ya. Minggu yang lalu saya share slideshow foto-foto saya semenjak saya bertemu suami sampai sekarang udah anak 3. Saya share foto slideshow itu waktu kemarin pas hari ulang tahun pernikahan saya gitu. Karena kan suami tidak di sini dan kita tidak merayakan terlalu mewah ya, memang tidak merayakan gitu. Jadi saya cuman bikin slideshow foto-foto kenangan dari pertama ketemu, nikah, terus sampai sekarang punya anak 3 gitu. Nah banyak teman yang inbox di Face ya. Mereka bertanya begini, bertanya tentang umur saya. Umur saya 33 tahun ya pemirsa. Terus ada yang bilang kapan saya menikah sama suami, karena katanya pertama lihat di foto dari pertama ketemu suami sampai sekarang saya tidak berubah. Ya memang saya tidak berubah, memang ini diri saya ya pemirsa ya. Maksud mereka yang tidak berubah itu katanya selalu awet muda menurut mereka ya, tapi kalau menurut saya biasa-biasa aja. Malah saya sekarang merasa udah umur bertambah, udah ada perbedaan gitu ya kalau menurut saya. Tapi kalau menurut teman-teman yang lihat di slide foto saya katanya tidak ada perubahan gitu ya. Alhamdulillah ya pemirsa ya. Ada yang bilang katanya apa sih, katanya bilangnya kamu sering skincare buat wajah atau selalu pergi ke salon atau minum vitamin atau pakai krem apa gitu maksudnya. Nah pemirsa, dari pertama saya lahir sampai sekarang saya nggak pernah yang namanya skincare atau pergi ke salon gitu ya, atau pergi ke salon cuman mau merawat rambut gitu. Tapi kalau buat merawat wajah gitu, kulit gitu, saya nggak pernah pemirsa ya. Apa namanya ya, dan ada yang bilang mungkin karena suaminya Turki katanya banyak uangnya, jadi apa disenangin sama suami misalnya atau apa ya. Alhamdulillah ya kalau disenangin sama suami pemirsa ya. Tapi pemirsa ya, buat awet muda itu gampang. Tidak selalu harus pakai modal loh, tidak selalu harus menghamburkan uang buat ke salon, buat bikin skincare, buat bikin apa sih namanya yang zaman sekarang, botok atau apa, enggak ya pemirsa. Gampang pengen awet muda itu pemirsa ya. Pertama olahraga itu sangat olahraga itu sangat menguntungkan buat tubuh kita, buat kesehatan kita juga ya. Misalnya ya, pastikan semua orang pasti stres, pasti ada stresannya maksudnya. Semua orang pasti punya masalah ya, tidak ada yang tidak mempunyai masalah ya di dunia ini pemirsa. Tapi tapi gimana kita cara menghadapi masalah, cara menghadapi bagaimana kita bisa memecahkan masalah, atau bagaimana kita bisa menghindari dari kestresan. Nah pemirsa, ini pengalaman saya yang pernah saya alami ya. Dikala saya stres atau dikala saya punya masalah, saya tidak selalu terpurukan, saya tidak selalu dibebankan sama diri saya sendiri ya. Misalnya kalau saya stres, mungkin saya bisa curhat sama suami, sama teman dekat yang saya percaya, misalnya sama saudara-saudara suami atau sama saudara sendiri, ada sama mertua misalnya gitu ya. Jadi saya tidak mau membebani kestresan saya sendiri gitu ya. Jadi saya selalu meng-share kepada suami atau kepada siapa gitu. Nah yang kedua tentunya olahraga yang tadi saya bilang itu ya. Nah pemirsa, dikala kita stres ya, kita jangan duduk sendiri terus memikirkan oh bagaimana ya nanti, oh begini, oh begitu. Jangan pemirsa, itu salah ya. Itu membuat kita malah membebani diri kita dan membuat menjadi akhirnya penyakit gitu.
Dikala saya stres atau saya ada masalah ya, tapi alhamdulillah selama ini nggak punya masalah besar gitu ya, cuma masalah sepele-sepele misalnya gitu. Nah, apa yang saya lakukan? Misalnya saya lagi stres nih pemirsa ya, lagi boring di rumah atau suntuk atau stres atau mood saya misalnya lagi turun. Yang saya lakukan olahraga. Kadang saya jalan kaki sendiri. Memang kadang nggak pernah ada tujuan jalan kaki kemana ya gitu. Pokoknya saya jalan di luar, jalan di udara yang sangat bebas. Nah, stres itu jadi kita gimana ya, jadi hilang gitu, hilang sendirinya gitu. Kita sambil jalan menghirup udara itu jadi selalu memikirkan yang positif gitu ya, tidak pernah memikirkan yang negatif pemirsa. Setelah itu misalnya kalau misalnya nggak olahraga di luar, gampang kita bisa membuat kegiatan di rumah seperti kita beres-beres rumah ya, bersihin rumah atau main sama anak-anak gitu, atau misalnya bikin kue di dapur. Misalnya seperti saya dulu waktu pertama saya datang ke sini, saya kan tinggal sama mertua ya pemirsa ya. Memang mertua saya baik ya, tapi kan sebaik-baiknya mertua pasti kita adalah sedikit masalah atau sedikit stresan gitu. Nah, apa yang saya lakukan pemirsa ya, setiap hari saya bikin kue ya, padahal saya nggak suka kue ya, saya cuma bikin buat anak-anak. Nah, jadi di saat kita stres itu kita langsung gimana ya, langsung hilang stres. Karena apa? Karena kestresan kita salurkan ke kegiatan kita gitu maksudnya. Pas kita lagi bikin kue kan, jadi yang kita pikirkan, ini kuenya harus begini, ini harus begini, kita kasih coklat, kita kasih apa gitu. Nah, yang tadi kita pikirkan itu hilang tersendirinya gitu pemirsa ya. Terus main sama anak-anak misalnya. Dikala kita lagi stres, kadang anak-anak juga suka bikin stres saya ya gitu. Dikala kita main stres juga, saya main sama anak-anak misalnya gitu, bergurau sama mereka, menggambar atau baca buku bareng gitu maksudnya ya. Apalagi saya orangnya memang suka membaca ya pemirsa ya. Dulu pertama saya kesini saya bahasa Turki juga tidak bisa, tapi karena saya ingin mempelajari, saya buka-buka koran Turki, majalah Turki, buku-buku Turki, buku pelajaran Turki gitu, supaya bisa mengerti gitu nantinya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah mengerti dan sudah bisa bahasa Turki. Nah pemirsa, di saat kita stres juga ya, kita jangan sampai misalnya berpikiran negatif yang oh ya bagaimana nanti ya, maksudnya ya jangan memikirkan bagaimana nanti, itu salah pemirsa. Kita suka pikirnya nanti ya gimana nanti gitu, maksudnya gimana nanti aja ya gitu. Yang penting kita positif, pikiran positif, dan what is that, percaya pada diri kita sendiri gitu ya maksudnya. Jangan suka mendengarkan pembicaraan orang lain ya, karena pembicaraan orang lain itu agak pedas dan membuat kita jadi malah keterpurukan ya. Nah, hati-hati juga kalau misalnya mau curhat tentang keseriusan kalian, jangan curhat ke teman yang hanya teman gitu ya kan. Teman ada yang berbeda, ada yang di depan kita memang kayak mendukung tapi di belakang tidak ya. Hati-hati juga ya, kita harus tahu memilih teman yang bisa dicurhat dan menyimpan rahasia kita gitu maksudnya. Nah pemirsa ya, itulah saya tidak pernah pakai krim yang mahal atau skincare kemana, ke salon atau kemana gitu ya. Cara saya awet muda ini memang natural pemirsa ya, jadi tanpa modal gitu. Itu tips dari saya tadi ya pemirsa ya, semoga bermanfaat buat pemirsa di rumah. Oke, sebelum meneruskan video ini jangan lupa di subscribe dulu di bawah ya, di like, di komen, di share juga ya. Mohon dukungannya pemirsa. Terima kasih juga pada pemirsa semua yang sudah mendukung channel saya ya. Dan yang belum, ayo kita dukung. Hari ini kita ada rencana mau bikin bikin top lante. Orang sih bilangnya top lante, maksudnya kumpulan. Kita kan seminggu sekali suka bikin kumpulan sama tetangga ya, sama tetangga sebelah, sama semua tetangga apartemen di sini. Nah, setiap orang harus membawa makanan apalah gitu ya. Ini bukan arisan ya, ini hanya kumpulan biasa gitu, ngobrol-ngobrol, bercanda gitu sama tetangga, minum kopi. Hari ini kumpulannya di belakang rumah ada kebun ya, kebun kecil. Kita mau kumpulannya di situ. Dan saya mau bikin dessertnya sweet ya, namanya rewaninya orang Turki. Ntar saya mau mau nge-review bagaimana bikinnya, bagaimana cara ininya ya. Bikin rewani gampang kok, seperti bikin kue-kue
yang lainnya ya, cuman ada bahan yang beda gitu maksudnya. Oke, ikutin terus ya pemirsa ya. Sekarang saya mau nyiapin dulu bahan-bahannya, ikutin terus. Nah pemirsa, inilah bahan-bahan buat rewani ya. Ini di sini bahannya seperti bikin kue yang kayak kue bolu ya, cuma di sini ada tambahan bahan yang mungkin di Indonesia jarang dipakai. Sini ada 3 butir telur ya. Ini 250 gram tepung terigu, 250 gram juga ini tepung gandum, di sini namanya irmik. 250 ml susu, bisa juga diganti sama yogurt. 250 gram gula pasir, 250 ml minyak goreng. Di sini juga ada has-has. Ini has-has ini dari biji-bijian ya, dari biji bunga nggak atau bunga apa, di sini namanya has-has. Di sini ada cinnamon. Sini juga ini ada parutan kulit lemon ya. Kenapa saya pakai ini? Supaya nanti rewaninya tidak bau anyir ya dari telur. Di sini juga ini ada baking powder dan juga ada vanilya ya pemirsa. Cara bikinnya sama ya seperti bikin kue yang lainnya ya. Sekarang saya juga mau lihatin ya. Nah pemirsa, saya lupa. Di sini ini ada air ini ya. Ini air gula yang udah saya rebus dan udah direbus sampai kental ya. Ini buat air gulanya 4 gelas air minum dan 3 gelas gula pasir ya. Direbus sampai mendidih dan sampai kental pemirsa ya. Ini gunanya untuk nanti kalau udah matang rewaninya, ini nanti disiram sama air gula. Di sini namanya serbet pemirsa. Nah, ini cara buatnya juga ya, tidak jauh beda seperti mau bikin kue bolu. Ini pertama masukkan telur sama gula pasir pemirsa ya. Lalu kita aduk sampai rata. Nah pemirsa, sekarang kita panggang ya 170 derajat ya selama 30 menit. Oke. Nah pemirsa, ini rewaninya sudah matang ya. Ini bukannya gosong ya pemirsa. Kalau rewani memang harus dipanggangnya harus sampai memerah seperti ini ya. Lalu kita potong. Kita bagi beberapa bagian. Setelah dipotong seperti ini, lalu kita siram sama air gula yang tadi ya pemirsa. Seperti ini, kita siram semuanya ya. Siram sampai air gulanya nyerap ke dalam rewaninya. Lalu kita kasih topping ya. Toppingnya terserah pemirsa. Ini saya kasih kismis, bisa juga dikasih kelapa kering parutan, bisa dikasih juga kacang, pokoknya terserah pemirsa ya. Nah pemirsa, inilah rewani ya. Rewani ini dessert-nya orang Turki pemirsa ya. Sudah siap-siap pemirsa ya. Mau ambil piringnya di atas. Di atas. Nggak boleh atuh. Five.
Lihat pemirsa, ini bunga-bungaku. Bunga-bunga di balkon ya. Lihat. Nah, di sini pemirsa kita mau kumpulan di ke belakang kebun. Tetangga pada datang sebentar lagi ya. Karena kumpulannya di bagian belakang rumah saya, jadi teh sama kopi bagian saya pemirsa ya. Nah, inilah pemirsa, ini tadi rewani yang saya bikin. Ini tetangga yang bikin, namanya mozaik pasta. Dan yang ini namanya irmik köftesi. Di sini ada lokma. Di sini juga ada krem ala pasta. Di sini ada salad dan juga di sana ada cookies. Ya, inilah hidangan kita kumpulan hari ini pemirsa ya. Sayangnya tetangga saya tidak mau direkam kamera, jadi cuma makanannya doang ya pemirsa ya. Harap dimaklum. Ini ada tursu. No diet hari ini pemirsa. Oke pemirsa, kita tadi udah selesai kumpulannya sama tetangga ya. Tapi sayangnya tadi saya nggak bisa ngerekam di sana, di luar tadi, karena ada tetangga yang tidak mau direkam sama kamera ya. Jadinya sebelum menghargai dia. Insyaallah lain kali aja ya pemirsa ya. Oke, sampai di sini dulu video dari saya pemirsa ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen juga ya. And see you next video. Bye bye.